langkah pertama adalah membuka aplikasi Tinkercad. Setelah itu login ke akun Anda. Setelah itu pilih sirkuit dan create new circuit jika belum memiliki desain rangkaian, dan jika sudah memiliki desain rangkaian dan ingin membetulkan rangkaian, klik rangkaian yang sudah dibuat seperti itu. Setelah itu akan ada cara merangkai rangkaian line follower. Pada rangkaian yang harus disiapkan adalah baterai, potensiometer, motor DC, LDR, transistor, dioda, resistor, LDR, kabel, dan project board. Lalu jika pada rangkaian tidak menggunakan komparator LM393, di rangkaian menggunakan 741 operational amplifier. Setelah itu sambungkan LDR dengan PCC, LED dengan resistor dan PCC. Pada bagian anoda dari LED disambungkan pada PCC, dan pada bagian katodanya disambungkan pada resistor. Setelah itu resistor disambungkan ke ground. Setelah itu pada terminal 2 dari potensiometer disambungkan dengan PCC, dan wiper disambungkan dengan in-min dari operational amplifiernya. Setelah itu untuk terminal satunya disambungkan dengan ground. Setelah itu pada resistor disambungkan dengan LDR, dan LDR disambungkan dengan PCC, resistor disambungkan dengan ground, dan resistor dekat dengan transistor dihubungkan dengan out dari amplifier. Setelah itu sisi dari resistor satu lagi ke basis, dan sisi katoda dari transistor ke ground, dan sisi emitter dari transistor ke motor DC, dan sisi motor DC satu lagi ke PCC, dan katoda dari dioda itu ke PCC, dan anoda dari dioda ke emitor. Setelah itu pastikan jika rangkaian sudah benar ketika dinyalakan dalam keadaan terang, LDR-nya akan menyala, motor DC-nya, dan jika dalam keadaan gelap akan mati atau tidak bergerak motor DC-nya. Setelah itu buat rangkaian kedua. Setelah kita membuat rangkaian motor A, motor DC A, sekarang kita membuat rangkaian motor DC B. Karena nanti line follower itu seperti jalan atau rangkaian huruf N, kan nanti ada sisi gelap sama sisi terang. Nah, jadi ada dua motor DC buat kanan sama kiri seperti itu. Rangkaiannya sama seperti yang A, konsepannya juga sama, cara kerjanya juga sama, cuma nanti beda di lintasannya aja, lintasan gelap atau terang yang dilewatin. Nah, pas gelap dia mati, pas terang dia berputar atau berjalan gitu. Kondisi pada rangkaian ketika lintasan lurus, kondisi sensor berada di lantai putih, dan jika ada belokan, sensor akan dalam keadaan gelap. Nah, jika ingin belok ke kanan, motor kanan harus dalam keadaan diam dan motor kiri yang bergerak. Berarti motor kanan yang harus dalam lintasan lantai warna gelap, dan motor kiri pada lintasan warna putih atau lantai putih. Sedangkan yang kiri, sensor kiri dalam keadaan diam
dan kanan bergerak, berarti sensor kirinya berada pada lintasan hitam dan yang bagian kanan pada lintasan putih, seperti itu. Nah, jika motor DC berada di sensor lantai putih, maka pantulan dari LED-nya akan diserap lebih sedikit oleh lantai putih, karena kan warnanya putih gitu ya, dan akan dipantulkan mengenai LDR, maka LDR akan memiliki cahaya yang terang, cukup terang. Nah, saat keadaan terang, resistansi dari LDR-nya itu rendah, yang akan mengakibatkan nilai tegangan pada LM393 juga rendah. Nilai tegangannya rendah. Nah, ketika resistansi LDR rendah, di sini terdapat kesalahan saat penempatan dari transistor. Motor DC harus terhubung dengan kaki emitor. Di sini kaki emitornya terhubung sama ground. Harusnya kaki emitor terhubung dengan motor DC, sehingga akan kita balik terlebih dahulu. Dan ketika dicoba nyalakan ulang, tetap berfungsi rangkaiannya. Ketika terang akan menyala dan ketika gelap akan mati. Cara untuk mengetesnya adalah klik dari LDR-nya, sehingga akan ada sensor terang dan gelap, mengakibatkan tegangan pada sensor juga rendah dan akan terbalik dengan tegangan komparator. Tegangan komparator akan tinggi, sehingga ketika tegangan komparator tinggi akan ada arus yang akan mengarah ke kaki basis lebih banyak, sehingga kaki basis akan aktif, lalu arus dari kaki basis akan mengalir dari kolektor menuju ke emitor. Dari emitor akan diarahkan ke motor DC, sehingga motor akan bergerak. Jadi ketika berada di sensor putih atau lantai putih, maka motor DC akan bergerak. Dan ketika sensor berada pada lintasan hitam, terbalik dari sensor lantai putih, maka ketika LED memancarkan cahaya akan diserap lebih banyak oleh lantai berwarna hitam, dan sehingga resistansi dari LDR akan tinggi. Ketika resistansi LDR tinggi, maka tegangan sensor pun ikut tinggi, yang akan membuat tegangan pada komparator rendah, inverting, sehingga tegangan komparator rendah, tidak ada arus dari basis. Dan ketika kaki basis tidak aktif atau tidak dialiri arus sama sekali, maka tidak ada arus yang mengalir dari kolektor menuju emitor, sehingga dari emitor tidak akan mengalirkan arus ke motor DC, sehingga motor akan diam karena tidak ada arus yang masuk ke dalam motor DC. Seperti itu.